Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rani Sekar Paramita Hermanto dari jurusan Desain Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Kali ini, saya mau mempresentasikan kepada ibu-ibu dan bapak dosen sekalian hasil karya saya, dua dari hasil karya saya yang paling saya sukai. Silakan dinikmati. Untuk yang pertama, saya mengambil karya dari tema insect atau serangga. Untuk mengambil foto ini, saya harus mengalami perjuangan yang cukup berat untuk mencari serangga liar karena saya tinggal di tengah-tengah perkotaan yang padat dan jarang ada tanaman, apalagi serangga. Oleh sebab itu, saya pergi ke kebun raya Ragunan dan berkeliling selama berjam-jam untuk mendapatkan serangga yang bagus untuk difoto. Ketika saya melihat kupu-kupu yang sedang hinggap di daun ini, saya merasa antusias untuk memfotonya sehingga saya bertindak gegabah dan akhirnya membuat kupu-kupu itu terbang pergi. Tidak menyerah, saya pun mengejar kupu-kupu itu selama beberapa meter. Dan betul saja, dia hinggap kembali di daun yang lain. Saya mesti memfotonya berkali-kali dengan posisi yang aneh dan tidak nyaman demi mendapatkan foto yang bagus. Serta harus menunggu saat yang tepat supaya kupu-kupu itu membuka sayapnya. Dan benar saja, selama beberapa detik, kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan saya pun langsung mengambil fotonya yang memamerkan corak-corak di sayapnya. Saya senang sekali karena perjuangan saya tertuntaskan. Corak yang berwarna coklat terang dengan motif yang unik itu pun menjadi aksen yang menonjol di antara rumput dan dedaunan di sekelilingnya. Untuk yang kedua, saya mengambil karya dari tema mamalia. Untuk mengambil foto ini, saya pergi ke bagian primata di kebun binatang. Monyet kecil ini pun langsung menyedot perhatian saya, karena berbeda dengan monyet-monyet lain yang melompat ke sana kemari, yang suara teriakannya saling mengejar satu sama lain, monyet kecil ini memilih untuk duduk diam di dekat jeruji. Saya tiba-tiba merasa iba kepada monyet itu, yang mungkin seumur hidupnya telah berada di balik jeruji dan kandang yang sempit, bukan di hutan habitat aslinya, di mana seharusnya dia melompat ke sana kemari dengan bebas saat ini. Monyet tersebut seakan menatap. Untuk yang kedua, saya mengambil karya dari tema mamalia. Untuk mengambil foto ini, saya pergi ke bagian primata di kebun binatang. Monyet kecil ini pun langsung menyedot perhatian saya, karena berbeda dengan monyet-monyet lain yang melompat ke sana kemari, yang suara teriakannya saling mengejar satu sama lain, monyet kecil ini memilih untuk duduk diam di dekat jeruji. Saya tiba-tiba merasa iba kepada monyet itu, yang mungkin seumur hidupnya telah berada di balik jeruji dan kandang yang sempit, bukan di habitat aslinya, di mana seharusnya dia melompat ke sana kemari dengan bebas saat ini. Monyet tersebut seakan menatap ke depan dengan mata kosong sambil memegang pelan jeruji besi di sampingnya, seakan meratapi keadaannya tidak punya kekuatan untuk keluar dari situ. Sesekali ia menatap saya berdiri sendirian di situ, seakan-akan meminta tolong. Penerangan kandang yang cenderung gelap dan temaram menambah aura suram di tempat itu. Foto yang dihasilkan akhirnya mampu memancarkan aura kesedihan dari tempat itu, seakan-akan membawa audiens untuk merasakan kesepian yang dirasakan oleh monyet tersebut. Mata sang monyet yang menatap kosong mengintip dari balik jeruji, menghantui siapapun yang lewat di dekatnya maupun memperhatikannya. Untuk yang kedua, saya mengambil karya dari tema mamalia. Untuk mengambil foto ini, saya pergi ke bagian primata di kebun binatang. Monyet kecil ini pun langsung menyedot perhatian saya, karena berbeda dengan monyet-monyet lain yang melompat ke sana kemari, yang suara teriakannya saling mengejar satu sama lain, monyet kecil ini memilih untuk duduk diam di dekat jeruji. Saya tiba-tiba merasa iba kepada monyet itu, yang mungkin seumur hidupnya telah berada di balik jeruji dan kandang yang sempit, bukan di habitat aslinya, di mana seharusnya dia melompat ke sana kemari dengan bebas saat ini. Monyet tersebut seakan menatap ke depan dengan mata kosong sambil memegang pelan jeruji besi di sampingnya, seakan meratapi keadaannya tidak punya kekuatan untuk keluar dari situ. Sesekali ia menatap saya berdiri sendirian di situ, seakan-akan meminta tolong. Penerangan kandang yang cenderung gelap dan temaram menambah aura suram di tempat itu. Foto yang dihasilkan akhirnya mampu memancarkan aura kesedihan dari tempat itu, seakan-akan membawa audiens untuk merasakan kesepian yang dirasakan oleh monyet tersebut. Mata sang monyet yang menatap kosong mengintip dari balik jeruji, menghantui siapapun yang lewat di dekatnya maupun memperhatikannya. Nah, sekian dari hasil ulasan karya saya.
Meski saya masih amatir dan saya masih belum profesional dan belum menguasai teknik-teknik fotografi dengan benar, tapi saya harap Bapak dan Ibu dosen menyukai hasil-hasil karya saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.